Jawab situasi terkini di Pasar Tebet, Jakarta Selatan, tempat saya berada saat ini. Memang menurut informasi yang kami dapatkan, di Jawa Timur sendiri ini sudah dinyatakan ada 1.247 ekor ternak yang dinyatakan terkena wabah penyakit mulut dan kuku. Dan memang 1.247 ekor ternak ini berada di 4 kabupaten seperti yang sudah dijelaskan Sinta tadi, yakni ada di Kabupaten Lamongan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Gresik, dan juga Kabupaten Sidoarjo. Dan untuk informasi, memang wabah penyakit mulut dan kuku sendiri ini merupakan penyakit yang menyerang hewan ternak dan dikategorikan sebagai penyakit yang paling menular dan juga serius. PMK ini umumnya menjangkiti hewan dengan kuku terbelah seperti misalnya hewan sapi, kemudian kerbau, unta, domba, kambing, rusa, hingga babi. Dan untuk diketahui memang medium penularan dari virus ataupun wabah PMK ini diketahui adalah lewat nafas, kemudian lewat air liur, lewat lendir, lewat susu, dan juga feses. Penyakit PMK yang berasal dari virus ini juga menyebar lewat rambut, kemudian lewat rumput, lewat jerami, lalu bisa juga ditularkan lewat angin atau lewat kotoran yang menempel pada alas kaki, kemudian pakaian, peralatan ternak, dan medium-medium lainnya. Jadi kalau memang dari hasil pengamatan ini penularan dari wabah PMK ini sendiri tergolong cukup tinggi dan memang sudah diketahui sudah ada lebih dari 1.200 ekor ternak yang dinyatakan terkena wabah ini. Namun kalau dari pengamatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah antisipasi, dalam hal ini pemerintah Jawa Timur, spesifiknya lagi oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah ini sudah menyampaikan bahwa daging sapi yang terpapar virus PMK ini tetap bisa dikonsumsi asalkan daging diolah dengan baik dan benar. Dan memang sudah disampaikan bahwa penyakit atau wabah PMK ini juga tidak menular ke manusia, namun penularannya hanya terjadi antara hewan ke hewan yang lain. Dan langkah pencegahan pertama dan yang utama yang dilakukan oleh pemerintah pusat dalam hal ini Kementan seperti yang sudah dijelaskan oleh Sinta tadi juga adalah dengan tidak memberikan sertifikasi pada pengeluaran dan transit media pembawa virus PMK seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan juga babi, dan juga ruminansia lainnya dan hewan rentan lainnya di 4 kabupaten di Jawa Timur tadi dan juga di daerah-daerah lain yang terindikasi terdapat kasus penyakit PMK. Nah, kalau kita menjawab pertanyaan Sinta tadi soal ketersediaan daging di Pasar Tebet, Jakarta Selatan, tempat saya berada saat ini, tadi saya sempat berbincang dengan sejumlah pedagang. Memang jumlah pedagang daging di sini jumlahnya tidak terlalu banyak, begitu hanya ada 4 los daging dan mereka menyampaikan bahwa ketersediaan sangat terbatas. Namun, menurut informasi yang kami dapatkan, memang keterbatasan stok atau ketersediaan ini memang bukan dampak dari penyebaran wabah yang terjadi di Jawa Timur, melainkan karena memang dari distributor ini memang ada pembatasan penyaluran daging begitu, maka yang diterima oleh para pedagang di sini jumlahnya sangat terbatas. Dan alasannya adalah karena memang konsumsi masyarakat di Pasar Tebet ini memang cukup minim. Kalau memang dari tadi kami perhatikan sejak pagi siang tadi semenjak kami tiba, secara general memang pasar ini cukup sepi begitu pada H+2 setelah libur Lebaran 2022, dan pedagang memang menyampaikan bahwa kebanyakan masyarakat ini masih belum kembali dari kampung halaman ke Jakarta. Dan memang terlihat di losmen daging di belakang saya ini masyarakat yang datang pun jumlahnya sangat sedikit begitu, tidak lebih dari 10 sejak tadi kami tiba pagi hingga siang hari ini. Dan masyarakat tadi saya sempat bertanya apakah mereka sudah mendapatkan informasi mengenai keberadaan wabah PMK, dan kebanyakan dari mereka memang tidak atau belum mengetahui informasi mewabahnya penyakit yang ada di Jawa Timur ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa memang belum ada atau belum muncul kekhawatiran di tengah masyarakat di Jakarta, terutama di Pasar Tebet ini. Dan kalau bicara soal harga, Sinta dan juga pemirsa, memang harga daging di Pasar Tebet ini cenderung stabil begitu. Tadi saya sempat bertanya kepada para pedagang, harga daging ini masih dijual pada angka Rp170 hingga Rp175.000 per kilogramnya.